gue itu udah bisa gue lakukan apa dalam hidup gue. Tentunya salah satunya gue udah bisa review skincare gue udah bisa ganti baju gue udah bisa mandi, gue udah bisa makan, gue udah bisa istirahat demi ketemu lu tadi, princess body girl, wanita cantik gitu loh. Lu mikir gak sih itu berapa waktu yang aku buang, yang harusnya bisa aku lakukan hal yang positif dalam hidupku, aku buang begitu aja. Sampai aku tertidur di taksi loh. Saking ngantuknya itu, masih ngantuk banget, 12 jam dari Kapadokia ke Istanbul, dan gue belum ada istirahat. Gue hanya gosok gigi. Habis itu gosok gigi belum sempat kayaknya gue hanya kayak ganti baju, ganti coats gitu. Gue langsung turun untuk ke rumah True Leaders itu, mengantar aku ke sana, ke Taskim itu. Sabar sih sabar, manusiawi banget kalau misalnya orang kecewa sama seseorang, itu manusiawi banget. Apalagi dia orang yang gak pernah aku kenal gitu. Aku bukan soal pecah apapun segala macam, dan aku nggak pernah dekat sama si wanita body goal ini gitu loh. Jadi mau pecah apapun nggak ada faedahnya buat gue, malah unfaedah gitu. Karena aku nggak pernah dekat. Mungkin kalau Alin, ya itu best friend dia, best friend forever gitu. Tapi kalau gue nggak dekat. Dari dulu memang ada konflik sama gue, cuman kan aku tutupin aja. Kenapa orang yang adalah masa lalu gitu. Ini nggak ada urusannya sama orang sebelah. Jadi ini pure urusan aku, kecewaan aku, pengen ketemuin dia gitu. Boleh tanya di orang mungkin oh kata Lia begini, kata Lia begini. No, kalau orang yang udah kenal aku itu, aku yang super sabar banget sebenarnya. Walaupun ada yang kayak aku, dalam hidup itu penting namanya etika dan aturan. Kalau mau berteman sama aku ya. Kenapa? Karena kita ini manusia, kita ini punya perasaan, bukan kita ini alien apapun itu bentuknya gitu loh. Jadi kalau misalnya mau berteman sama aku, hidup sama aku, ada yang namanya etika dan aturan. Kalau enggak, pergi dari hidupku. Karena menurut aku adalah, aku survive di hidup sekarang ini karena aku mengikutin aturan banyak orang juga, aturan yang ada di mau dimanapun tempat itu segala macam. Kayak aku berteman sama dia, aku masuk ke hidup dia, aku juga harus tahu bagaimana cara masuk ke hidup dia, dan aku harus tahu apa yang aturan dibuat sama dia. Kalau berteman sama dia itu apa yang dia tidak suka, apa yang dia suka, dan apa yang dia maukan dari kita, cara bertemannya kita itu loh. Dan kalau etika pertemanan itu ya kita harus saling menghargai satu sama lain. Jadi itu penting. Mau sama adikku, mau sama keluarga pun, kalau mereka kayak oke, kalau lu mau hidup sama gue, lu harus ikut etika dan aturan gue. Iya sabar gue cuman sabar banget, gue malas aja. Cuman kayak netizen, kenapa sih harus yang lu jor-jorkan gue gitu, lu push gue untuk ketemu sama dia. Ketika gue temuin, ini hasilnya gitu loh. Nanti kalau gue nggak ketemu, kalian berantem ya sama ini, nggak ketemu. Orang itu yang sebenarnya kayak gitu. Makanya aku malas banget, kayak aduh, tapi udahlah, kalian pengen ketemu kan aku sama dia, aku ketemu gitu loh. Enggak, aku nggak bantu apapun itu. Ini fix demi Allah. Aku nggak mau sumpah, karena menurut aku kalau sumpah itu misalnya kalau udah membawa nama baik keluarga aku, baru aku mau sumpah. Ini demi Allah nih, Fis, aku kecewa banget. Ngapain sih aku harus kayak ngebantu apapun? Nggak ada settingan. Aku benar-benar ini. Kalian lihat deh Instagram aku. Kalau orang yang settingan itu, kalau dia berantem dia nggak unfollow. Aku unfollow dan semua WA-nya aku blokir. Itu tipe aku. Kalau aku udah marah begini, berarti aku marah. Karena tingkat kesabaran itu ada 10, udah aku bilang kan. Kalau misalnya aku masih diam, aku masih introspeksi diri. Salah nggak tadi saya omongan aku? Salah nggak sih tadi sikap aku? Gimana nih cara aku mengkelirkannya? Gimana nih aku cara nanggapinya? Bla bla apa itu bentuknya. Tapi kalau aku udah marah, aku udah unfollow, aku udah blokir, itu nggak ada settingan. Dan aku tidak mau ketemu itu orang lagi. Hidup itu simple banget. Aku akan membuat sesimpel apapun itu dalam hidupku. Karena aku tidak pernah paksakan orang untuk ada samping aku gitu. Jadi stop yang kayak kenapa kemarin di Turki nggak ketemu ini, kenapa ketemu nggak usah lagi tanyakan itu, karena aku nggak mau kenal itu orang lagi gitu. Kalau sama Gaby aku baik-baik aja kan, udah dilihat kan instastoryku bahwa aku ketemu sama dia, makan bareng sama teman-teman dia, kita tertawa bercanda bareng, kita kayak hangout bareng, foto-foto di tempat-tempat yang bagus gitu loh. Ya kan aku udah marah-marah kemarin langsung di live. Jadi dia ya takut lah kalau misalnya pun gak ditemunya Gaby kan udah pernah DM juga sama dia, katanya Gaby juga bilang nih, "Ma, aku juga lama dibalas sama dia." Ya udah, aku bilang aja gitu. Tapi apapun itu, aku tidak pernah mencampurkan urusan aku dengan urusan Gaby. Walaupun dia tadi ketemu sama Gaby, aduh, aku ini bukan anak-anak, aku tahu lah bagaimana cara berpolitik gitu.
Iya kakak, aku lagi bahas si Tasya. Aku udah jauhin, aku udah unfollow. Kalian boleh cek. Kalau misalnya dia aku follow berarti aku yang fake. Aku unfollow Instagramnya, terus itu WA-nya aku blokir. Aku itu simple banget menjadi orang. Kalau aku nggak suka, aku langsung follow, langsung blokir, buang dari hidupku. Karena hidupku nggak harus berpatokan aku mundur ke belakang, aku harus ke depan. Sering berantem sama Gaby, mak. Kalau aku itu sama Gaby itu nggak pernah berantem, karena kita relationship-nya itu kita ada yang namanya etika pertemanan dan tahu satu sama lain bagaimana kurangnya kita gitu. Kalau Gaby itu karena dia jauh. Kok belum sih? Aku udah unfollow, boleh lihat. Coba cek yang benar. Aku itu yang kalau misalnya nggak suka langsung aku tunjuk. Aku nggak suka begini. Kalau udah di batas marahku ya gitu. Karena juga aku sangat menjagakan perasaan orang, jangan sempat tersakitin aku gitu. Siapapun itu pertemanan aku akan bilang jeleknya aku di sini ya gitu. Nah tapi one day kamu akan paham kenapa aku harus begitu. Dia masih ngikutin aku, tapi aku udah unfollow dia. Karena menurut aku, kamu tidak ada kontribusi apapun dalam hidupku. Terus kamu tidak menganggap niat baik gue untuk ketemu sama lo gitu loh. Jauh-jauh gue. Kalau soal masalah dia sama si dokter itu aku nggak mau ikut campur apapun itu, tapi aku udah paham apapun yang diberitakan itu ya 80% benar, kayak 20% ada yang salah lah gitu. Jadi aku itu nggak mau ikut campur, itu urusan dia sama orang sebelah. Iya, di dalam hidup itu ada yang namanya komitmen dan menghargai orang. Ya kalau misalnya lu nggak bisa, nggak usah bilang, nggak usah iyakan gitu. Aku udah ngambil hikmahnya ya jauhin pertemanan itu. Dengan itu hikmahnya aku unfollow, aku blok WA-nya. Sesimpel itu kan. Kak, gimana jaga pertemanan sama Gaby? Jadi aku sama Gaby itu aku berteman itu harus aku analisa dulu karakternya seperti apa. Gaby itu orang yang gak suka mengikutin apapun itu bentuk aturan orang. Nah, dia akan ngebentrok karena dia punya cara pikir sendiri. Biasalah kalau kita sama perantau itu kita akan menguatkan diri kita itu agar kita jangan bisa di under control orang. Itu sah-sah aja. Nah, tapi Gaby itu baiknya dia walaupun dia nggak mau mengikuti aturan tapi dia masih ada nurutnya. Pertama. Kedua, kalau dia nggak suka dia akan to the point ngomong ke kita. Aku nggak suka begini. Nah, ketiga, dia itu paling nggak suka jelek-jelekin kita di belakang kita. Nah, itu adalah teman yang bisa aku temani, makanya aku berteman itu sekitar 11 tahun. 11 tahun atau 12 tahun deh. Gitu deh. Nah, bayangkan aja nanti kan kalau gue di sana juga kan bisa ketemu sama lo, bisa berteman apapun itu gitu loh kan. Tapi lo udah merusak hati gue. Aku bilang sama teman-teman gue, kalau lo mau berteman sama gue, misalnya hanya duit yang hilang dari hidup gue karena asas apapun itu bentuknya nggak apa-apa. Yang penting jangan lukain hati gue. Karena penyembuhan dari hidup gue yang paling susah itu hati. Kalau kita udah kecewa, sakit hati apapun itu bentuknya, apalagi kalau udah keluar kata-kata yang kayak menghakimi, aku nggak suka. Karena kalau duit bisa dicari, menyembuhkan luka hati itu sangat paling susah.
dia udah minta maaf aku di DM, tapi maksud aku apakah ini harus semua terjadi baru lu minta maaf? Kalau misalnya kata maaf itu bisa mengklirkan semua masalah, tidak ada yang namanya penjara penuh, tidak ada yang namanya kasus di persidangan, tidak ada yang namanya orang saling bunuh, orang saling fitnah, berantem. Ya aku memaafkan, pasti memaafkan, tapi aku gak mau berteman lagi. Itu aja. Dia nggak marah, malah dia bilang ya udah luapkan aja isi hati kamu, kan aku udah bilang sama kamu jangan ketemu sama dia. Dia udah wanti-wanti sih, aku bilang dia yang pertama nge-DM aku, nggak enak kalau nggak ngargain orang nge-DM kita nggak ketemu. Tuh. Bayangkan laki-laki itu udah kayak nge-DM ngelarang aku untuk ketemu sama dia. Jangan katanya dia tuh banyak masalah sama sini sama situ. Lah itu masalah dia sama orang, sama aku nggak ada masalah, aku bilang. Dia DM aku ngajak aku ketemu, kenapa emangnya? Gitu. Walaupun aku tahu tujuannya untuk gabung ke aku itu kayak supaya dia tuh kayak lebih lebih kayak terlindungi lah atau gimana gitu, tapi menurut aku lu salah kalau misalnya menilai orang dari segi siapa yang punya kayak bisa menghasilkan duit buat lu harus jilat dia, siapa yang tidak punya duit ya semua lu melakukannya nggak boleh. Ya mungkin bisa aja sih kalau buruknya dia pikir aku nggak menguntungkan apapun, gimana menguntungkan itu ya terserah lah, whatever. Aku sama Gaby udah dong ketemu mah nggak mungkin dia nggak ketemu tuh. Gaby itu makanya nggak ditemuin karena dia tahu aku itu pulangnya sampainya sambil itu malam, karena itu anak nggak bisa tidur malam, jadi aku paham itu, makanya aku bilang ya udah kalau misalnya nggak bisa tidur malam kita ketemu di Jakarta, orang nanti juga ke Jakarta ke apartemen aku gitu loh. Tapi kalau misalnya si wanita body goal yang paling cantik se-Indonesia dan se-Turki ini kan beda lagi. Dia kan udah di USA dan dia kan lagi di Turki. Nggak bisa di Indonesia aja. Ada berapa kali sih yang buat aku kesel, makanya pulang sampai sekarang. Saat aku mau ketemu sama dia soal tanya-tanya ini nggak ketemu. Oke, fine. Mungkin dia saat itu lagi sibuk banget karena dia sibuk kerja sama yang satu nama sama aku. Pas saat yang untuk kesini juga nggak ketemu, nah baru kenal dia. Aku nantangin dia mau sekeru apa sama aku gitu loh. Mau berani nggak sama aku coba? Aku kalau udah kesel sama orang mau berani nggak sama gue? Aku mau lihat seberapa beraninya. Kalian lihat sendiri kan? Aku live baru kemarin aja di Turki kan, aku mau live itu karena juga ada kerjaan kan, dan aku kalau lihat sendiri di storyku mana ada kayak yang marah-marah, maki orang segala macam, aku nggak ada kan. Nah, pada saat ini aku memang kecewa. Hai Taufik. Ya aku makanya jangan tanya-tanya lagi, jangan DM lagi, mak kenapa nggak kayak ini ya, untuk melampiaskannya aku langsung live aja gini, ya udah habis itu selesai. Ya aku kurusan lagi pakai obat diet. Emang iya, sebenarnya emosi itu bisa merusak kulit wajahku agar tidak kelihatan cantik lagi, tapi nggak apa-apa. Untuk kali ini buat orang yang kurang ajar emang aku harus marah. Aku tuh orang yang nggak pernah mau sombong sama orang maupun itu, dan karena aku pikir semua yang aku dapat ini itu hanya titipan dan hanya sekejap aja. Kalau Tuhan mau bisa diambil balik lagi, say. Besok juga bisa Tuhan buat aku jadi gembel. Besok juga Tuhan bisa aku jadi masuk rumah sakit apapun itu. Makanya saya nggak pernah sombong maupun saya waktu ya aku peluk segala macam. Kalau orang kan kadang-kadang udah punya cijai say, kalau gue nggak pernah. Maupun siapa itu kayak misalnya nanti ada teman-teman di sini ketemu di mana, Kak, aku mau ini dong, ayo sini, aku peluk. Kadang-kadang ayo makan bareng sama aku, mau nggak gitu. Kadang nggak penting menurut aku hidup di dunia ini bukan mengejar harta, dan aku juga terlahir bukan dari keluarga yang miskin banget gitu loh. Jadi nggak perlu yang lu harus ukur gue siapa. Salah lu ngukur orang sama gue. Gue tuh di dunia ini mengejar kebahagiaan dan mencoba untuk menjadi dimana hidup aku bermanfaat bagi orang-orang sekitarku dan bisa membahagiakan mereka. Tapi kalau mereka beranggapan itu beda, nanti cara tanggap mereka dengan apa yang dilakukan itu urusan dia dengan Tuhan dan urusan dia dengan cara pikirnya. Kalau soal pertanyaan masalah itu aku nggak mau jawab karena konteksnya di sini adalah kekecewaan aku sendiri dan aku tidak mau dikaitkan apapun dengan hal-hal sebelumnya.
Ya, star syndrome, enjoy your life for now. Thank you so much buat doanya. Gak bisa komen kenapa ya. Ya nanti kalau misalnya aku ke Bali ada kerjaan, aku akan bilang aku mau ke Bali gitu. Ini ibu peri yang sedang kecewa. aku pengen, kadang-kadang di satu titik aku pengen loh mikir gini, pengen gue banget jahat sama orang, pengen gue gak kenal sama orang. Kenapa setiap gue mencoba untuk melakukan kebaikan dan kebahagiaan itu, untuk mencoba membahagiakan orang itu akan bersusah payah untuk membuat aku kecewa. Nah, tapi itu berarti aku kayak ada pamrih kan gitu. Nah, tapi aku nggak mencoba itu. Oh ya baiklah gitu, itu nggak boleh. Jadi udah nanti tulus aja lah. Capek gue ngulanginya, nanti bilang OCD gue sama adik gue kalau ngulangin kata-kata. Tadi kan udah gue bilang gitu masalahnya apa. Aku nggak ribut, aku nggak apa, cuma aku kecewa banget. Coba kalau kalian di posisi aku, udah capek. Mungkin anak-anak yang dituruh aku pun ngelihat ini orang kenapa sih sibuk banget harus dia yang PCR pertama segala macam untuk nemuin dia gitu loh. Biar aku nggak mau dia menunggu apapun segala macam. Aku menunggu 2 jam lebih, sampai aku jam 2 malam baru pulang hotel, dan aku sampai tidur di taksi. Kalau aku menunggu di luar itu suhunya 5 derajat, aku tuh nggak tahan dingin, sampai aku aja sampai berantem sama adikku karena aku kedinginan banget. Aku tuh orang yang nggak tahan dingin banget gitu. Bisa aku nangis kalau aku nahan dingin. Nah itulah jeleknya aku gitu. Kalau aku nggak bisa menahan sesuatu, aku akan nangis. Nah aku telepon dia di taksi itu, dia nggak ada kabar, nggak ada jawaban. Beberapa menit kemudian aku udah masuk restoran, baru dia kirim gambar di mana dia ada berada. Nah aku kirim lagi, aku udah di sini. Kenapa lu harus iyakan? Kenapa lu harus bilang ntar aku nyusul gitu? Bilang aja kalau misalnya kamu nggak bisa, maaf hari ini aku nggak bisa deh. Gimana kalau kita reschedule apa gimana? Atau next time aja deh kita ketemu di Indonesia. Simple, gampang. Itu namanya kita bisa memanusiakan manusia dan juga bisa menghargai orang lain. Bayangkan 4 orang yang nunggu lo. Gitu. Dalam 2 jam itu bisa gue menggunakan hal yang positif dalam hidup gue, kalau lu tahu aja. Bukan lu aja yang sibuk, gue juga sibuk. Belum lagi gue ngurus adik gue, belum lagi gue prepare baju gue besok apa dan segala macam gitu loh. Iya, udah habis itu baru dia kayak besok paginya, karena aku udah huru-hara di lab bisa segala macam. Maksud aku, ini anak kalau nggak dikasih pelajaran kali ini, semua orang nggak akan tahu siapa dia gitu loh. Oke, aku kasih tahu sekarang. Makanya ketika itu baru, kalian di mana? Oh, aku baru bangun tidur. What? Apa yang ada dalam pikiranmu semalam? Kayak lu gak ada dosa apapun itu. Seharusnya lu kalau misalnya lu bijak banget, atau kalau lu kan smart people, kalau lu lebih tinggi dari gue jauh banget. Kayak public speaking lu is very well gitu loh. Nah maksud gue, Ma, sorry to say, semalam itu aku gak bisa ya Ma, maafkan aku. Aku juga manusia biasa yang membuat kesalahan gampang sebelum aku marah-marah. Kalau gue udah marah-marah, kata maafku gak penting lagi sama gue maafkan dari hati gue, tapi gue gak mau kenal sama lu lagi gitu. Dan jangan pernah ajak siapapun untuk ngedamin gue kalau enough. Aku close pintunya. Sekarang gini, ini buat kebaikan diri lu sendiri. Ketika hal yang kecil aja lu tidak bisa bertanggung jawab dalam hidup lu, gimana lu melakukan hal yang besar? Contohnya, ini baru lu hal kecil untuk bertanggung jawab atas janji lu, komitmen lo. Apalagi lu nanti kalau diberikan sama perusahaan besar kepercayaan untuk menghandle satu perusahaan, hal yang kecil aja lu gak bisa menghandle dengan benar, udah mengecewakan orang. Gimana nanti hal yang besar itu? Ini pelajaran buat lo. Kalau lo menyimak ini bukan gue kena jahat, ini gue ingin nyadarin lo bagaimana untuk bersikap sama orang. Semoga lo sadar dari pertemanan kita 2019. Karena apapun itu, waktu kemarin itu si Tasya begini aku gak peduliin. Karena bukan sama gue masalahnya. Cuman kau bilang, oh iya dia begitu, oke. Tapi udah kena sama gue lagi. Lo cari lawan yang salah. Teman-teman gue yang tur itu pun tahu aku mau ketemu ini, aku mau ketemu naung-naung ke segala macam gitu loh. Seakan-akan kayak gue nggak bisa berteman sama lo. Ada kaca nggak sih di rumah lo? Apa perlu gue beliin kaca buat lo? Gue jarang kan marah. Kalau gue marah, menurutku bisa jahat gitu loh. Makanya gue tuh nggak pernah
Kalau aku masih mau berteman sama orang itu, ketika aku marah aku diam. Aku akan diam. Oh tadi salah nggak sih omongan aku? Oh gini nggak sih? Aku akan cari tuh cara gimana biar bisa mencairkan suasana itu. Tapi kalau aku udah marah, berarti kata-kataku, walaupun kata-kataku lembut, itu akan menyakitin hatinya gitu. Makanya aku paling malas kalau aku udah marah pakai kata-kata, akan menyakiti walaupun nggak mengeluarkan kata-kata kasar. Serem kan kalau aku udah marah kan? Ini belum lihat aku yang benar-benar marah sama laki-laki di hotel karena teman aku dilakukan pelecehan seksual. Saat manajer hotelnya aku suruh turun semuanya. Teman satunya, jadi janganlah kecewakan gue gitu. Iya, dia sengaja ngedekatin anakku. Aku nggak akan bisa dipisahkan sama Gaby. Walaupun dia nggak lahir dari rahimku, tapi kita satu sama lain itu sangat paham gitu. Dia paham aku paham dia. Dia tipe orang yang nggak suka diganggu dan aku paling nggak suka tipe orang yang dilawan. Nah, kalau aku salah, aku bilang oh aku salah gitu. Dia akan tahu itu. Bagusnya kami berdua adalah setiap masalah dia. Jadi kalaupun misalnya dia mau ketemu sama si Ono ya biarin aja. Kalau nggak kayak gitu dia bakalan kehilangan 2 orang, aku dan Gaby. Aduh politik itu mah politik anak TK. Cara main begitu. Ya janganlah gitu. Kita ini dikasih yang segini ini mungkin roda kita lagi di atas loh. Jadi kecuali kita terlahir dari kayak ini deh, lu terlahir dari anak Abu Rizal Bakri. Nah, boleh angkat dagu dikit. Kalau aku kan tahu siapa kamu dulu, sama kok kita. Lu selalu terlalu sombong banget. Kesampingkanlah kesombongan itu. Iya lagi dia lagi di atas angin say. Takut nanti anginnya kemana-mana, dia ini terbang kemana say. Suka nggak kalau aku marah-marah? Suka kan? Jarang kan aku marah-marah. Ini melampiaskan kekecewaan yang banyak banget gitu. Jadi kena dianya, kena dia. Oh ini anak ya keterlaluan gitu. Nggak apa-apa kalau orang bilang ini settingan untuk ini. Apa yang ada dalam pikiran kalian, aku nggak dapat transparan apapun bentuknya itu, dan aku nggak kenal itu brand apanya, segala apapun itu nggak ada kaitan dengan gue gitu loh. Ngapain harus gue settingan sama dia? Kalau misalnya dia membuatkan aku jadi marketing untuk aku marah-marah biar ini engagement apapun itu naik segala macam, kamu salah. Jangan dong teman dia buat seperti itu gitu. Dan aku masih capek banget pada saat itu, ngerti nggak sih lo? Aku nggak pernah membuat temanku jadi marketing, malah aku jadikan temanku itu untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Gimana di Indonesia tetap seperti biasa udaranya. Kalau misalnya di Turki ya dingin banget. Nah kalau kalian ke Turki itu kalian wajib bawa baju yang tebal-tebal semuanya. Kayak aku kemarin itu ada beberapa yang salah kostum. Dan paling penting itu siapkan multivitaminnya. Yang paling penting lagi siapkan cuannya. Di sana itu banyak barang-barang yang bagus, banyak tempat-tempat wisata yang wahananya bisa kalian naikin gitu. 2 jam say. Aku bilang ke anak-anak gue, kalau kalian mau pro-proan, jangan kenal aku lagi. Bagus dia masing-masing tuh. Kalau soal itu aku nggak mau komen, soalnya itu bukan masalah aku sayang. Dan aku nggak paham masalah itu, soal dia sama adiknya apapun bentuknya itu, soal dia dan itu aku nggak paham. Cuman masalah aku sama dia. Ya kalau 2 jam aku bisa kayak
ngapain aku buru-buru, aku bisa kayak mandi dulu, kayak bisa aku prepare dulu buat bajuku besok, kayak bisa aku harus telepon lakiku gimana bentuknya itu, dan bisa kayak aku makan dulu gitu loh. Dia mah gak pernah berubah dari dulu. Aku sengaja ngomong kayak gini biar benar, dia tersakiti. Dia sakit, itu yang aku rasakan menurut kamu. Kamu tahu kan rasanya sakit hati? Begitu juga aku. Jadi jangan pernah lakukan apa orang yang tidak ingin lakukan terhadapmu. Kamu berani menyakiti, aku 1000 kali bisa menyakiti kamu. Ya harus ada yang namanya menghargai dan saling menghormati. Namanya etika pertemanan. Bukan etika pertemanan semua, dalam etika pertemanan, etika berbisnis, etika pacaran juga ada sih sebenarnya, etika publik, etika banyak sih. Hidup itu nggak sebebas yang kita pikirkan. Salah kalau... Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.